Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja yaitu yang berjudul budidaya jagung manis. Yang pertama, cakup pembahasannya. Ini ada pertama itu bab 1 pendahuluan. Bab pendahuluan adalah latar belakang. Jagung atau Zen Mais L merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga merupakan bahan baku makan ternak. Selanjutnya itu rumusan masalah. Bagaimana cara membudidayakan jagung dengan baik dan benar? Yang pertama adalah tujuan. Untuk mengetahui definisi jagung dan budidaya jagung. Yang kedua adalah manfaat. Bagi penulis, itu manfaatnya adalah banyak mengetahui cara membudidayakan tanaman jagung. Yang kedua itu bagi pembaca banyak dapat ilmu dan membudidayakan tanaman jagung. Itu hasil pembahasan. Definisi tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Selanjutnya, cara budidaya jagung. Yang pertama itu harus memilih benih yang segar dan berkualitas dengan tingkat percampurannya 80%. Gunakan varietas benih yang telah mengalami perbaikan klan diakui oleh pemerintah dan belilah benih dari perusahaan benih yang berkualitas. Jumlah benih yang dianjurkan untuk setiap hektar adalah 25 kg. Yaitu yang kedua itu untuk pengolahan lahan tanah yang digunakan itu dengan alat cangkul sedalam 15 sampai 20 cm. Kemudian diratakan setiap 3 meter dibuat saluran drainase sepanjang barisan tanaman. Lebar saluran 25 sampai 30 cm. Kedalaman 20 cm. Saluran ini dibuat terutama pada tanah yang drainasenya jelek. Itu ketiga, jarak antar tanaman 20 sampai 25 cm. Jarak antar bed dengan tanaman itu adalah 75 sampai 80 cm dan kerapatan yang dianjurkan adalah 53,333 tanaman per hektar. Yaitu pelaksanaan penanaman. Selanjutnya adalah persiapan lahan. Itu persiapan lahan adalah pemberi pupuk alami kompos pada lahan, buat bedengan rendah dengan jarak antar bedengan 75 cm. Waktu tanam dan tanaman waktu tanam pada musim hujan tiba. Masukkan satu benih dan setiap lubang. Yaitu kedua. Selanjutnya teknik penanaman. Ada persiapan lahan, waktu tanam dan kedalaman tanam, yaitu pengolahan tanaman. Ada penjaraan dan penyulaman, penyiangan, yaitu dan hama dan penyakit. Hama itu dibagi dua, yaitu adalah lalat bibit dan ulat pemotong. Sedangkan pemupukan dan pemeliharaan, untuk pemupukan
yang baik dianjurkan menggunakan pupuk hayati bio, ekstrim, dan zoohormon agar menghasilkan berat tongkol tanpa kobot, serta penggunaan pupuk kandang kompos 20 ton per hektar, sedangkan pupuk anorganik adalah urea 300 kg per hektar, TSP 100 gram per hektar, KACR 50 gram per hektar. Untuk penyakitnya, selanjutnya untuk penyakit itu ada penyakit bulai, penyakit bercak daun, penyakit karat, penyakit bosan bengkak, penyakit busuk tongkol, dan busuk biji. Panen dan pasca panen. Ciri-ciri umur untuk panen yaitu umur jagung manis lebih kurang dari panen adalah 60-70 hari setelah tanam. Untuk cara panennya, putar tongkol berikut patahkan tangkai buah jagung. Pengupasan, dikupas saat menempel dan batang atau setelah pemutihan selesai agar kadar air dan tongkol dapat diturunkan sehingga cendawan tidak tumbuh. Pengeringan jagung dengan sinar matahari atau dengan mesin pengering. Kesimpulan, jagung merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Jagung punya kandungan gizi dan secara kasar cukup memadai sebagai bahan makanan pengganti beras. Itu saran setelah dijelaskan daya tersebut. Semoga menambah ilmu pengetahuan tentang melakukan budidaya jagung di perkebunan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.